Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainia, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengidentifikasian risiko yang meliputi pengertian, prinsip, proses, dan teknik identifikasi risiko. Untuk pengertian identifikasi risiko di sini adalah proses sistematis untuk mengenali dan mendokumentasikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi risiko merupakan langkah awal yang krusial dalam siklus manajemen risiko. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi, memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan strategi mitigasi yang tepat, dan melindungi aset serta reputasi perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip identifikasi risiko. Prinsip-prinsip identifikasi risiko di sini adalah sebuah fondasi penting untuk mengidentifikasi risiko secara efektif. Caranya yaitu yang pertama yaitu komprehensif, yang mana kita harus mencakup semua area dan aktivitas organisasi secara menyeluruh untuk memastikan agar tidak ada risiko yang terlewatkan. Yang kedua yaitu sistematis, yang mana kita harus mengidentifikasi risiko itu harus terstruktur dengan dalam mengidentifikasi risiko dengan metodologi yang jelas dan terukur. Risikonya yaitu harus dengan yang jelas. Yang ketiga yaitu proaktif. Proaktif di sini yaitu kita harus melakukan pengidentifikasi risiko sebelum risiko itu terjadi. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif pada organisasi. Yang keempat dari prinsip-prinsip identifikasi risiko yaitu berbasis konteks, yang mana risiko harus dilihat sesuai konteks organisasi atau proyek, misalnya seperti tujuan, lingkungan kerja, dan kondisi eksternal. Yang kelima yaitu melibatkan pihak terkait. Melibatkan pihak terkait di sini yaitu stakeholder yang berbeda, bisa melihat risiko dari sudut pandang berbeda. Jadi penting untuk melibatkan tim, manajemen, atau bahkan pihak eksternal. Di sini yaitu kita harus melibatkan pihak-pihak tim agar kita dapat melihat ada risiko apa dalam organisasi tersebut. Yang keenam yaitu berkelanjutan, yang mana di sini kita harus mengidentifikasi risiko bukan sekali saja, tetapi kita harus dilakukan secara berkala karena kondisi-kondisi ini akan bisa berubah. Makanya identifikasi risiko harus dilakukan secara terus-menerus. Adapun proses identifikasi risiko di sini adalah tahapan yang teratur untuk mengenali risiko organisasi. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini, yang dimaksud persiapan di sini yaitu kita harus menetapkan konteks dan ruang lingkup identifikasi risiko, termasuk tujuan, batasan, dan kriteria yang akan digunakan dalam proses. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi, yang mana kita harus mengumpulkan data internal dan eksternal yang relevan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu mengidentifikasi sumber risiko, yang mana kita harus menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi sumber risiko bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat di sini yaitu menganalisis kejadian risiko, yang mana kita harus mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi
dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang tahap kelima yaitu harus mendokumentasi risiko, yang mana kita harus mencatat semua risiko yang ada yang akan menyebabkan terjadinya masalah dalam sebuah risiko. Yang keenam yaitu mereview dan validasi. Mereview dan validasi di sini yaitu kita harus memverifikasi kelengkapan dan keakuratan identifikasi risiko dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dan yang terakhir di sini yaitu teknik-teknik identifikasi risiko. Teknik-teknik identifikasi risiko di sini adalah metode efektif untuk mengenali potensi risiko. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming, yang dimaksud brainstorming di sini yaitu diskusi kelompok untuk menghasilkan ide-ide risiko secara kolektif dan kreatif dari berbagai perspektif tim. Di sini kita harus diskusi dulu. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara di sini yaitu tanya jawab mendalam dengan ahli dan pemangku kepentingan untuk menggali informasi risiko spesifik. Yang ketiga yaitu checklist dan SWOT. Checklist dan SWOT di sini yaitu menggunakan daftar risiko standar dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Jadi kita harus menggunakan daftar risiko standar dan analisis SWOT ini untuk apakah risiko itu kuat atau lemah. Selanjutnya yaitu diagram fishbone. Diagram fishbone di sini yaitu menganalisis akar penyebabnya risiko dengan memetakan faktor-faktor yang berkontribusi dalam diagram tulang ikan. Yang selanjutnya itu analisis skenario, yang mana mempertimbangkan berbagai kemungkinan situasi dan dampaknya untuk mengantisipasi risiko potensial. Yang terakhir yaitu Delphi teknologi dan risk register. Di sini yaitu konsensus ahli melalui survei berulang, risk register dokumentasi sistematis semua risiko yang teridentifikasi. Jadi kesimpulannya di sini adalah identifikasi risiko adalah sebuah fondasi manajemen risiko yang efektif untuk mengantisipasi agar tidak terjadi risiko, agar tidak terjadi masalah. Sedangkan prinsipnya ada komprehensif, sistematis, proaktif, partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat. Sedangkan proses dan tekniknya yaitu kita harus persiapkan dari persiapan hingga validasi dengan menggunakan teknik yang beragam untuk deteksi risiko menyeluruh. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.